Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Oke, masih semangat ya? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini jam pertama, masih rawan kalian itu ngantuk. Jadi ibu punya icebreaker terlebih dahulu ya. Namanya tepuk janji fokus, biar tidak tepuk sakinah saja. Oke. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Janji fokus, saya bisa. Janji fokus, saya paham. Janji fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Sambil berdiri. Ayo Mas, berdiri. Oke, 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Janji bersemangat. Janji fokus. Janji fokus, saya paham. Janji fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekian, terima kasih. Duduk kembali anak-anak. Sudah tidak ngantuk ya? Oke, semangat untuk belajar hari ini? Oke, kalau semangat, dibuka bukunya halaman 14, materi kitab-kitab Allah. Apa sih iman kepada kitab Allah? Yang tahu? Meyakini, ya. Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai wahyu kepada para nabi dan rasul, pedoman hidup. Allah juga merupakan hidup kita. Kitab tersebut manusia dunia membimbing para manusia. Al-Quran tentang iman kepada kitab Allah ada di dalam Quran surat Al-Maidah yang mempunyai arti kitab Allah memberi petunjuk dari cahaya kebenaran. Jalan keselamatan. Jadi dengan adanya kitab Allah ini kita tidak mempunyai pedoman hidup. Jadi hidup ini tidak asal-asalan, ada pedomannya. Kemudian ada An-Nisa ayat 136 yang artinya perintah beriman kepada dan kita Tuhan, yaitu
Kita Quran sudah dijelaskan bahwasannya kita itu wajib mengimani rukun iman yang keberapa? Kalau betul, rukun iman yang ketiga. Kemudian surat Al-Imran ayat 3 yang mempunyai arti Al-Quran sebelumnya hukum aturan dan kesempurnaan. Maksudnya yaitu Allah menurunkan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu ada kitab apa saja? Ada yang tahu? Zabur, Taurat. Itu buat membenarkan, penyempurna. Ya, pintar Mas Zulkifli. Ada 4 kitab suci Al-Quran. Yang pertama ada kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa anak-anak? Ada yang tahu? Nabi siapa? Kitab Taurat? Nabi Musa, ya pintar. Selanjutnya ada kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kemudian ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Yang terakhir ada pada siapa? Nabi Muhammad. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk mengingat agar kalian tidak terbalik-balik ya, biasanya kan suka diturunkan oleh Nabi Musa, gitu kan? Tidak sering lupa. Jadi ibu punya sebuah suci dan Nabi penerimanya. Ditirukan ya. Kitab-kitab Allah ada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Muhammad. Ada yang bisa? Ayo bersama-sama nggih. Kitab-kitab Allah itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Muhammad. Habis ini ibu tanya satu-satu. Mas Ananda, kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Oke, pintar sekali Mas Ananda. Tepuk tangan untuk Mas. Oke. Kitab Allah sebagai cahaya dan petunjuk. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah adalah sumber cahaya ilahi yang membimbing umat manusia dari kegelapan menuju. Setiap ayatnya adalah petunjuk, pedoman. Setiap hukumnya adalah jalan kebaikan dan kebenaran abadi. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita dapat petunjuk yang jelas. Jadi
memberi petunjuk yang jelas tentang mana yang benar dan mana yang salah, menjadi kompas moral dalam hidup. Yang kedua, pedoman umat, menjadi pedoman agar umat tidak berselisih, menyatukan hati di bawah agama. Kemudian kasih sayang ilahi, mengajarkan kasih sayang kepada hambanya, menunjukkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kemudian cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, meyakini kitab-kitab itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan hasil karangan seseorang. Yang ketiga, mengamalkan hukum yang masih berlaku dan dilakukan dan diakui oleh Al-Quran sebagai petunjuk akhir dan sempurna. Yang terakhir, menghormati dan memuliakan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penjaga kemurnian wahyu Allah. Jadi kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lain, yang ada 4 tadi. Contoh penerapan iman kepada kitab Allah. Yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu termasuk kitab Allah. Ya, pintar. Menghormati kitab suci lain. Yang ketiga, menjaga kemurnian Al-Quran. Tidak diubah-ubah, tidak boleh ya. Kemudian, pedoman hidup. Maksudnya pedoman hidup itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup utama, merujuk kepadanya dalam setiap keputusan dan tindakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu membagi 5 kelompok. Berhitung dari Mas Bagus sampai 2. Satu. Yang kelompok 1 berkumpul. Enggak usah. Langsung saja ya kalau gitu. Ini kelompok 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2 kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sing. Ya. Kelompok 2 yang ini. Ini 3 anak kelompok 1. Ya. Silakan yang kelompok 1 milih angka berapa? Kelompok 1 silakan milih. Nomor 2. Mas tolong dibuka nomor 2. Silakan dipahami pertanyaannya ya, didiskusikan. Kemudian yang kelompok 2 pilih nomor berapa? Pilih kelompok 4, pilih nomor 4. Didiskusikan ya, Mbak. Kemudian kelompok 3 pilih nomor berapa? Nomor 3, Mas. Ya. Didiskusikan berdua ya. Selanjutnya nomor 1. Oke.
Selanjutnya, terakhir nomor 5. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk menjawab. Kalau sudah ada yang siap, langsung boleh angkat tangan. Ya, kelompok 3 dulu, silakan berdiri. Salah satu. Sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah beserta Nabi penerima. Yang pertama ada kitab Taurat, diterima oleh Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa, dan Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, sholli alaihi. Good job untuk kelompok 3, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau menjawab? Kelompok 2. Mengapa Allah menurunkan kitab suci kepada manusia? Yang pertama, memberikan petunjuk. Berisi petunjuk dan bimbingan dari Allah untuk membantu manusia menjalani kehidupan yang benar dan mencapai kebahagiaan. Yang kedua, mengingatkan manusia akan tujuan hidup. Yang ketiga, memberikan hukum dan aturan. 4, memberikan harapan dan motivasi. Dan yang terakhir, mengingatkan manusia akan akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, terima kasih. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Mas Ananda. Oke. Cek. Iya. Pertanyaannya, jelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menambah keyakinan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, mengetahui bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari wahyu sebelumnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa hormat kepada semua nabi dan umat sebelumnya. 4, menjadi pedoman hidup yang benar. Yang kelima, menghindarkan dari kesesatan. Yang keenam, menambah ilmu dan wawasan. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap toleransi dan kebijaksanaan. Terima kasih. Alhamdulillah, pintar sekali. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 3. Meskipun hanya 2 orang ya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Tinggal kelompok 1 sama kelompok 5. Kelompok 1, monggo. Akibatnya yang pertama yaitu, Dibaca dulu pertanyaannya, Mbak. ya, pertanyaannya apa akibatnya jika manusia tidak berpegang pada kitab Allah? Jadi akibatnya yaitu yang pertama, mudah terjerumus ke maksiat dan dosa. Yang kedua yaitu hilang arah tujuan hidup. Dan yang ketiga, rusaknya akhlak dan adab. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Yang dimaksud di sini yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kalian semua berarti sudah paham ya, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan? Kalau ada yang bisa menyimpulkan, akan saya beri nilai plus. Apa saya tunjuk? Oke, kalau tidak ada,
Ibu simpulkan ya nak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Kita wajib mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna. Iman kepada kitab berarti menghormati, mempelajari, dan mengamalkan ajarannya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu kasih tugas ya di halaman 16 itu nanti dikumpulkan di pekan depan. Sebelum saya akhiri, silahkan membaca surat Al-As bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian, terima kasih. Kita bertemu di pekan depan. Jangan lupa PR-nya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.